Halo semuanya, pada pecinta kopi, terutama pada petani kopi ya. Siapa sih yang tidak suka dengan hasil melimpah dan hasilnya juga memuaskan? Hanya ada 3 konsep yang akan kita bahas di sini duduk bareng bersama channel Kopi Asli dan sambil menikmati kopi. Pertama, perawatan pohon kopi. Dan yang kedua yaitu perawatan pada tanahnya. Dan yang ketiga yaitu memilih jenis kopinya. Jadi yang pertama kita membutuhkan atau kita harus merawat pohon kopi. Ada beberapa tips untuk merawat pohon kopi ya. Terutama yaitu pohon utama, kawan-kawanku semua. Pohon utama ini pada bonggol kopi itu harus dirawat ya. Karena di sini banyak biasanya kalau udah yang 5 tahun ke atas itu banyak gulma-gulmanya. Jadi pada pohon kopi itu apabila ada gulma atau lumut kita bersihkan agar mengurangi zat nutrisi yang diserap oleh pohon kopi kita. Pohon utama ini biasanya itu ditumbuhi gulma seperti anggrek dan juga lumut. Kalau saya menyebutkan di sini lumut. Dan di situ kita kerik, kita mulai bersihkan supaya itu tadi ya, supaya kandungan nutrisinya bisa terserap 100% oleh pohon kopi kita. Ini masih lagi di perawatan pohon ya. Peran pohon itu agar berbuah lebat, kita harus menggunakan konsep atau teori yaitu setek atau sambung. Nah, terutama pohon kopi yang sudah selesai ngagung itu bisa langsung kita setek. Nah, seteknya pun bisa menggunakan entres. Nah, kalau belum tahu entres itu yaitu ranting yang kita gunakan itu ranting yang super agar supaya buahnya melimpah. Nah, nanti di video berikutnya kita akan bagaimana cara setek atau sambung yang baik dan benar ya. Perawatan pohon, bahwa kita harus merawat atau menjaga calon kopi. Itu calon kopi mengenai rantingnya kan kawan. Kalau rantingnya tidak dipelihara, bagaimana kita akan mendapatkan buah? Dan cara untuk merawat ranting ini gunakan konsep yang pilih ranting kopi yang super. Jadi cara untuk memilih ranting kopi yang super itu biasanya itu di pokok pohonnya atau di di bonggol, terutama di bonggol apabila udah setekan itu di bonggol utamanya itu keluar tunas. Nah, tunasnya itu banyak macamnya ya, ada tunas cacing, ada tunas primer, ada sekunder dan lain sebagainya. Nah, jadi agar ruasnya lebih panjang atau ruasnya lebih produktif, kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu biasanya apabila tunasnya sudah nongol ya, sudah nongol itu bulat ya, dan gugus bukuhnya itu agak rapat ya. Dan apabila dia rada gepeng atau tidak bulat, itu buang saja kawan-kawan. Itu akan mengganggu pertumbuhan pada pohon kopi kita. Untuk pemilihan ranting sendiri itu gunakan tunas raja ya, ataupun tunas yang produktif tadi. Jadi dia bisa kita ketahui itu biasanya setelah ruas 3 ruas ke atas itu kita udah secara garis besar, kita cara melihat di lapangan itu bisa tahu membedakan mana yang tunas produktif, mana yang tidak. Jadi jangan gunakan konsep yang kawan-kawan yang banyak ranting banyak buah. Nah, itu akan salah, karena setiap pohon kopi itu membutuhkan sinar matahari yang sangat cukup. Apabila perkebunan kopi rekan-rekan semuanya itu rindang atau banyak pepohonan, itu disarankan untuk matras atau ranting untuk dahan-dahan yang bisa mengurangi sinar matahari pada perkebunan kopi kita. Konsep yang kedua kawan-kawan yaitu perawatan tanah. Perawatan tanah ini yaitu dengan cara kita memupuknya. Memupuknya itu sendiri yang penting bisa menggunakan 3 unsur yaitu N, P, dan K. Apa itu? Nitrogen, terusnya P-nya fosfor, dan K-nya itu kalium. Dan waktu-waktu pemupukannya itu sendiri, terutama di daerah yang musim hujannya tinggi, itu kalau bisa sebelum musim hujan turun. Nah, waktu hujan sudah turun, maka unsur pupuk ini bisa diserap oleh tanah kita. Nah, pupuknya pun itu ada bulan-bulannya ya, jadi tidak harus kita setahun sekali kita pupuk. Jadi sesuai karakter pada tanah kita sendiri ya. Jadi kita tahu lah ya, apabila tidak mengetahui karakter tanah kita sendiri itu ya mubazir bro. Mubazirnya kita udah udah menghamburkan uang banyak untuk upah tenaganya, upah buat beli pupuknya dan lain sebagainya, mubazir. Ibarat kita makan pada tubuh kita yang seharusnya jatahnya 1 piring,
kita kita makan 3 piring, maka perut kita ya akan kenyang lebih luar biasa ya. Jadi sama halnya pada pertumbuhan kopi kita. Apabila kita pupuk berlebihan, itu akan mubazir rekan-rekan semua. Jadi yang lebih detailnya lagi mengenai unsur yang 3 tadi untuk pupuk ya, secara organik, secara non organik, pupuk makro dan mikro. Apa aja sih pupuk makro, apa saja pupuk mikro yang dibutuhkan unsur hara pada tanah perkebunan kopi kita. Dan untuk rekan-rekan semuanya, bahwa pupuk ini bisa diserap oleh kopi itu ada jangkanya ya, ada jangkanya. Apabila dia pupuk kimia itu jangkanya antara 3 bulan sampai 4 bulan. Dan apabila dia menggunakan pupuk organik ya, itu bisa sampai bertahun-tahun dia bisa diserap, itu kelebihannya. Untuk perawan tanah itu pada rekan semuanya, bisa cara penyiangan ataupun penanggulangan gulma pada lahan kopi kita. Penyiangan itu banyak sekali macamnya, dan di sini ada 2 cara ya. Yang pertama secara herbisida, obat-obatan ya, dan juga secara penyiangan dikoret ataupun disiangi menggunakan mesin rumput. Nah itu, karena di sini akan berbeda. Apabila kita menyiangi menggunakan herbisida, maka ada efeknya, dan apabila dia menggunakan penyiangan mesin atau koret, itu juga ada efek dan juga manfaatnya. Dan pada rekan-rekan semua pecinta kopi atau khusus petani kopi, yang paling penting itu di sini yaitu memilih jenis kopi ya, yang untuk kita produksi akan buahnya melimpah. Ya, kita pahami di lokasi rekan-rekan semuanya ya. Apabila dia lokasinya rendah di bawah 500 mdpl, itu harus menggunakan kopi apa. Dan apabila dia di bawah 1000 mdpl, kita harus menggunakan kopi apa. Apabila di atas 1000 lebih, itu harus menggunakan kopi apa. Itu tergantung di tempat rekan-rekan semuanya. Dan yang terkenal tuh berapa jenis kopi yang ada di dunia itu, ada kopi Arabica, ada kopi Robusta, ada kopi Liberica, dan juga kopi Excelsia. Jadi rata-rata yang ada di dunia itu, ada yang paling dominan itu kopi Robusta dan juga Arabica, tergantung tinggi lokasi dari permukaan laut. Seperti di lokasi kami ya, di sini khususnya di Lampung Barat, itu rata-rata produksi petaninya itu kopi Robusta. Apabila dia lebih dari 1000 mdpl, itu lebih bagusnya kopi yang Arabica. Jadi pertumbuhan kopi ini ya, kita akan berkebun kopi, pilihlah jenis kopi yang tepat. Ntar kita salah menanam jenis kopi, maka buahnya akan tumbang ataupun kurang, dan kita nanti patah semangat rekan-rekan semuanya. Jadi kita lihatlah di lokasi masing-masing apa yang dibutuhkan untuk jenis kopi tersebut. Sedangkan di sini rekan-rekan semuanya, jenis kopi ini ada 4 ya yang terkenal di dunia ini. Dan kita di sini di lokasi tersebut ternyata di sini banyak sekali varietas kopi ya. Ada kopi Robusta, varietasnya sangat banyak sekali, dan di situ nanti diturunkan ada kopi klon-klonnya. Nah inilah yang akan meningkatkan daya pertumbuhan kopi akan menjadi lebat. Disitulah kreativitas petani kita yang ada di Indonesia sangat luar biasa kreatifnya, menciptakan klon-klon atau varietas baru dari kopi yang intinya yang tadi ya. Kita kawinkan dengan ini, kita kawinkan dengan yang satunya, ternyata hasilnya melimpah, gugusannya besar-besar, bobotnya juga timbangannya lumayan, dan hasilnya pun memuaskan. Jadi gitu rekan-rekan semuanya. Di sini kita hanya 3 konsep yang kita gunakan. Yang pertama tadi yaitu perawatan pohon, yang kedua yaitu perawatan tanah, dan juga yang ketiga jenis kopinya. Hanya itu kawan-kawan ya. Ya, mudah-mudahan ini informasi ini mengedukasi untuk kawan-kawan semuanya. Apabila di penjelasan saya ini kurang tepat ataupun tidak bermanfaat, ya bisa dikritik ataupun sarannya untuk kemajuan perkebunan kopi yang ada di Indonesia. Saya mohon undur diri, pada rekan semuanya, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa kembali.